kita mau ke tempat yang familiar banget nih buat kalian. Biasanya di sana tuh buat nyari-nyari kebutuhan sehari-hari atau yang lainnya lah. Nah, kita sebenarnya mau kemana sih? Ikutin terus ya teman-teman. Atau yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Check it out. Eits, nanti dulu. Bentar, kita kan belum kenalan nih. Kenalin, aku Irkam, Udin. Devi. Nah, kita dari Prodi Arkeologi Universitas Gadjah Mada. Viva Arkeologi, Viva! Ya benar, sesuai tebakan kalian kali ini, kita akan mengunjungi pasar. Pasar mungkin menjadi tempat yang sudah familiar bagi kita semua. Pasar menjadi salah satu pemegang peranan penting dalam kegiatan perekonomian di masyarakat, di mana dalam sebuah pasar dijual berbagai macam barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kita udah sampai di pasar Legi Kota Gede. Nah, kita mau ke dalam nyari-nyari informasi sama nanya-nanya sejarah pasar Kota Gede ini. Kenapa sih kita cari informasi tentang Kota Gede ini? Karena karena Kota Gede ini ada kaitannya sama kerajaan Mataram Islam. Ayo, cek. Keberadaan Pasar Legi Kota Gede memiliki kaitan yang erat dengan berdirinya sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Mataram Islam. Pasar Legi Kota Gede ini didirikan oleh Ki Ageng Pamanahan pada sekitar abad ke-16. Sebelum beliau mendirikan pusat pemerintahan dari Kerajaan Mataram Islam, yaitu Keraton Kota Gede. Alasan didahulukannya pembangunan pasar dibanding pusat pemerintahan adalah karena Ki Ageng Pamanahan ingin membangun sebuah kerajaan dari jantung ekonominya terlebih dahulu. Pasar Legi Kota Gede ini dulunya dibangun sekitar abad ke-16 oleh Ki Ageng Pamanahan. Nah, dulu itu bentuk pasarnya hanya los, teman-teman. Kayak mereka tuh berjualan dengan meja-meja kecil dan hanya membawa dagangannya. Nah, sekarang pasarnya tuh udah berkembang sebesar ini dengan model bangunan semi kolonial. Bentuk bangunan dari pasar Kota Gede saat ini berjenis bangunan kolonial. Hal itu dicirikan dengan keberadaan pintu dengan tipe kupu-kupu dan daun pintu yang berupa teralis besi. Atap dari pasar ini adalah berbentuk L di bagian barat dan utara, serta memiliki tiang-tiang penyangga. Pasar Kota Gede ini memiliki hari pasaran yaitu Legi sesuai dengan kalender Jawa. Nah, sehingga transaksi yang paling ramai di pasar ini terjadi 5 hari sekali, tepatnya pada pasaran Legi. Nah, karena memiliki hari pasaran Legi, pasar Kota Gede ini juga disebut sebagai Pasar Legi atau Sarlegi. Seperti pada pasar umumnya, pasar Kota Gede ini juga memiliki pembagian tempat sesuai dengan barang-barang yang dijual. Pembagian ini bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam melakukan kegiatan jual beli. Contohnya adalah keberadaan penjual daging yang berdampingan di bagian tengah dari pasar Kota Gede ini. Di pasar Kota Gede ini juga terdapat lokasi khusus yang biasanya didatangi oleh konsumen pria. Lokasi ini terletak di sebelah selatan dan timur pada pasar. Barang yang dijual pada bagian ini adalah berupa hewan ternak, senjata, spare part motor, batu aki, warung makan, dan lain-lain. Keliling pasar tuh nggak afdol kalau kita nggak beli jajanan pasar sama ngobrol-ngobrol sama pedagang yang ada di sini. Nah, jadi langsung aja ikutin kita yuk.
Sebagai sebuah pasar kerajaan, tata letak dari pasar Kota Gede ini merupakan bagian dari konsep catur gotro tunggal, yang artinya adalah 4 tempat atau wahana yang menjadi kesatuan tunggal. Keempat tempat tersebut terpisah oleh jalan, namun merupakan satu kesatuan. Keempat tempat atau wahana tersebut meliputi pasar sebagai pusat perekonomian, alun-alun sebagai pusat kebudayaan, masjid sebagai pusat peribadatan, dan keraton sebagai pusat kekuasaan. Kita udah keliling-keliling di dalam pasar, kita udah jalan-jalan, terus kita makan bakso di depan pasarnya. Halo guys, ini kita udah sampai di Masjid Kota Gede. Nah, Masjid Kota Gede itu ada rangkaian-rangkaian, ada kaitannya dengan pasar Kota Gede, keraton Kota Gede, sama alun-alun lah begitu. Nah, ini kita masih mau masuk gerbangnya tuh, gerbangnya. Nah, di kompleks Masjid Kota Gede ini ada makam juga di belakangnya, terus ada masjid, terus ada gapura-gapura begitu ya mas. Gimana Din tanggapan dari Masjid Kota Gede? Bagus doang. Bagus doang. Apa Dep tanggapannya Dep? Apa ya, ini keren sih, soalnya bisa bertahan sampai sekarang. Terus arsitekturnya tuh gimana caranya dulu pembangunan masjid ini tuh menyesuaikan budaya yang ada saat zaman itu juga. Jadi kan masih kayak Hindu budayanya juga di sini masih kental banget guys. Akulturasi ya maksudnya. Yes. Akulturasi budaya. Halo guys, ini udah habis dari masjid, udah habis dari pemandian, udah habis dari makam. Nah, kita mau lanjut ke alun-alun, kampung alun-alun yang dulunya adalah alun-alun dari kerajaan Keraton Kota Gede. Setelah mengunjungi masjid dan kompleks makam Raja Kota Gede, kami selanjutnya menuju ke elemen konsep catur gotro tunggal selanjutnya, yaitu alun-alun. Saat ini, alun-alun dari Keraton Kota Gede sudah berubah menjadi sebuah perkampungan yang diberi nama Kampung Alun-Alun. Elemen konsep catur gotro tunggal yang terakhir adalah berupa keraton atau pusat pemerintahan. Namun, bekas dari Keraton Kota Gede kini sudah tidak ada, hanya menyisakan sedikit tinggalan berupa sisa benteng Cepuri di bagian barat laut. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari video kita yang dari awal sampai saat ini adalah bahwa pasar Kota Gede ini merupakan jantung ekonomi dari kerajaan Mataram Islam, tepatnya pada abad ke-16, yang memiliki aksesibilitas yang baik, apalagi didukung dengan penerapan konsep catur gotro tunggal
tinggal pada pasar, alun-alun dan keraton serta masjid seperti itu. Dan pasar Kota Gede ini juga sebagai bukti kerajaan Mataram Islam pernah berdiri. Jadi sudah seharusnya kita melestarikan dan menjaganya. Nah, segitu dulu ya teman-teman. Terima kasih udah nonton kita. Ketemu lagi di tugas-tugas berikutnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Widya selaku pembimbing kami dan see you the next video. Dadah.